Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 20 Agustus 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari Bapak Ibu ya, sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus, sama-sama kita anak Tuhan Yesus, kita mau mencari Tuhan. Kita mau berdoa dan baca Alkitab. Dan kita menyembah kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat segala-galanya. Kasih setia Tuhan luar biasa. Biar kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam ini berurutan. Matius pasal 3, 13-17. Tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sebagai bukti menggenapi seluruh kehendak Allah. Berarti kita juga belajar hidup taat kepada kehendak Tuhan. Supaya kita melangkah bukan melangkah menurut kehendak daging kita. Bukan menurut kehendak manusia. Tapi setiap langkah kita menurut kehendak Tuhan. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Marilah kita hidup menurut kehendak Tuhan. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Kita harus mutlak taat kepada kehendak Tuhan. Amin, haleluya. Tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya sampai selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama di atas segala nama, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan mulutku, pikiran dan hatiku. Untuk malam ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku. Kuduskanlah hidupku, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa malam hari ini, ku siapkan hati kami untuk baca akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat kita berjumpa kembali di dalam persekutuan dalam roh. Ini dalam roh saya. Karena saudara berjauh dengan saya. Saya tidak tahu dimanapun Bapak Ibu berada. Tapi saat ini saya berada dalam rumah Tuhan. Membangun persekutuan saya dengan Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau datang kepada Yesus.
Kita mau selalu dekat dengan Yesus. Karena dekat Yesus itu berarti menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12 dikatakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Meminta dengan sangat berarti tidak bisa ditawar, harus hidup dengan kehendak Tuhan yang sudah memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Suatu hari kelak Tuhan sudah punya rencana buat setiap kita. Oh dahsyat, kita akan diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan surga dan penuh dengan kemuliaan. Oh dahsyat saudara. Makanya saya mau setia sama Tuhan. Bapak Ibu mau setia, karena belum pernah kita alami seperti ini saudara, dalam sejarah kehidupan dari kekal sampai kekal, kecuali nanti hidup bersama dengan Yesus di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, penuh dengan kemuliaannya. Oh haleluya. Saya sangat kasihan bagi mereka-mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang tidak mau berjalan kebenaran firman Tuhan. Mereka nanti akan menerima kematian yang kekal. Ya, lautan api nanti saudara. Itu lautan api. Namanya kalau tidak tertulis dalam kitab kehidupan, berarti dilempar ke dalam lautan api, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan tangisan. Sedangkan kita penuh dengan kemuliaan, sukacita selama-lamanya. Amin. Oleh itu mari Bapak Ibu bersama saya senantiasa melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan baca firman Tuhan. Kita lanjutkan Matius pasal 3. Puji Tuhan saudara. Supaya selesai besok baca pasal 4. Puji Tuhan. Berarti kita ini sudah baca perjanjian baru untuk ketiga kalinya berurutan ya. Dari Kejadian sampai Maliaki sudah berlangsung 2 kali, sudah ini 2 kali saudara ya. Dan ini kalau perjanjian baru di Injil Matius sampai Wahyu ini ketiga kalinya ya. Itu mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Hidup ini nggak ada lagi saudara selain hanya mencari Tuhan ya. Kalau masalah jasmani, kalau saudara mengutamakan mencari Tuhan, masalah jasmani Tuhan akan memberkati. Baik dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam usaha, dalam pelayanan apapun juga nanti Tuhan yang pelihara. Tapi jangan dibalik. Jangan saudara cari dunia, cari manusia, cari harta dunia. Tuhan tidak ada. Wah, saudara akan jalan buntu, gagal. Ya, karena yang saudara bekerja, usahakan di muka bumi. Ya, dimanapun Bapak Ibu bekerja di muka bumi, bumi milik Tuhan. Semua usaha di bulan, bulan ciptaan Tuhan. Di planet Mars, Mars ciptaan Tuhan. Semuanya, ya, nggak ada yang di luar ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita berada di bumi ciptaan Tuhan, kita sehat pun dari Tuhan. Otak pikiran kita bisa sehat, bisa berakal sehat, waras, itu dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita mau mencari Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, kau mau hidup menurut kehendak Tuhan. Seperti Yesus ini melaksanakan baptisan ini adalah menurut kehendak Tuhan. Mari kita mau baca ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Nah ini saudara, ya, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan Yesus ini berbeda sedikit, saudara, kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Karena Yohanes Pembaptis itu sebagai utusan dari Tuhan, nabi yang terakhir sebelum Yesus, ya. Nggak ada lagi saudara. Nabi terakhir adalah Nabi Yohanes Pembaptis yang diutus sama Tuhan, seperti di dalam nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yohanes Pembaptis lahir atau sebelum Yesus ya sudah dinubuatkan. Yesaya pasal 43 ayat 3 itu berkata demikian ya. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini nubuatan dari Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir atau 700 tahun sebelum Yohanes Pembaptis lahir. Jadi kalau dihitung dari sekarang sekitar 2725 tahun yang lalu saudara ya. Ya, karena saat ini 2025 ini 700 tahun sebelum Yesus lahir ya. Jadi 2700 tahun yang lalu, dan ini sesuai dengan di Matius pasal 3 ayat 3 sama ya. Di Matius pasal 3 ayat 3 dikatakan sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, nah ini ya yang kemarin saya sudah terangkan, ada suara orang yang berseru di padang gurun
persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagian. Jadi Tuhan ciptakan Yohanes Pembaptis penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3. Jadi terobosan baru terjadi ya untuk Yohanes Pembaptis, setelah itu baru Yesus untuk melaksanakan penggenapan kehendak Tuhan. Jadi kehadiran Yesus adalah penggenapan di dalam nubuatan perjanjian lama ya. Dan Yesus dibaptis di Galilea. Saya sendiri puji Tuhan sudah 60 kali lebih saya ke Galilea, ke Yordan saudara ya. Puji Tuhan. Dan saya sendiri juga baptisan orang cukup banyak dari Amerika, dari Kanada, dari berbagai bangsa Afrika pernah ketemu saya, termasuk jemaat-jemaat bersama saya dibaptis di sungai Yordan ya. Terus ayat 14, tapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Sebagai bentuk Yohanes Pembaptis rendah hati datang kepada Yesus ya. Jadi dua hal saya mau terangkan. Yang pertama, Yesus dibaptis. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara semua, anak-anak yang belum dibaptis segera dibaptis saudara ya. Karena baptisan itu Yesus sendiri dibaptis ya. Dan baptisan itu sesuai dengan firman Tuhan kaitannya dengan keselamatan ya. Ini menurut firman Tuhan. Percaya dan dibaptis ya. Ini firman Tuhan, bukan saya yang bicara. Markus 16 ayat 16 demikian firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum ya. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan berarti tidak melakukannya pasti dihukum. Oleh itu mari Bapak Ibu yang belum dibaptis masih usia muda sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamat, silakan menghubungi gereja masing-masing, hubungi Bapak Gembala dimanapun Bapak Ibu berada, segera dibaptis sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena baptisan yang pertama berkaitan keselamatan. Dan yang kedua, baptisan berkaitan kehendak Tuhan ya. Kehendak Tuhan itu jadi jelas ini berkaitan keselamatan karena itu. Dan kedua, saya mau baca ya. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biar hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya ini. Karena harus taat kepada kehendak Allah, Yohanes Pembaptis gak berani soal menolak. Sama-sama taat. Yesus taat, Yohanes Pembaptis taat. Maka dia menurutinya. Nah artinya keselamatan terjadi kalau kita mau taat. Ya, yang pertama Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang belum dibaptis segera dibaptis karena ini perintah Tuhan. Ya, Yesus dia berkata di dalam Lukas 12 ayat 5 harus dibaptis. Coba saya mau baca Lukas 12 ayat yang ke-50 sudah ya. Jadi saya sendiri sebagai Bapak Gembala, sebagai hamba Tuhan ya sudah membaptiskan orang sudah cukup banyak sudah ya. Jadi oleh Bapak Ibu yang belum segera dibaptis karena Yesus sendiri berkata Lukas 12 ayat 50, aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi harus dibaptis. Kalau Bapak sudah percaya kepada Tuhan ya, sekarang saya mau tanya, kalau mau dibaptis apa dasarnya, alasannya? Kalau saudara mau selamat, dan kedua alasan dibaptis mau menurut kehendak Bapa di surga, karena tadi Yesus berkata penggenapan menurut kehendak Tuhan, sehingga Yohanes pun taat menurutinya ya. Jadi poin yang kedua, baptisan untuk menggenapi kehendak Tuhan ya. Ketiga, ayat 16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu ia juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Ada Roh Allah, Roh Kudus. Dan setelah dibaptis, Bapa yang ketiga, Roh Kudus, kita minta Roh Kudus turun bersama kita. Ya, Roh Kudus turun menuntun hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 9, kalau seorang tidak punya Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sebagai bukti milik Tuhan, kita mau taat, dibaptis. Setelah dibaptis, minta Roh Kudus akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Seperti Yesus telah dibaptis, Roh Kudus turun. Dan ada suara, saudara, ya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, di sini penggenapan kehendak Tuhan ya, sebagai bukti ketaatan kepada firman Tuhan dan Roh Kudus, dan bukti nyata ini menjelaskan juga Trinitas Tritunggal. Tritunggal adalah ada Allah pencipta, yaitu ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga. Siapa yang mengatakan? Ini Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan Allah Bapa
Yahweh. Ya, Bapa di surga, ini Allah Bapa pencipta segala-galanya, dan ada Yesus dan ada Roh Kudus. Jadi di sini jelas dari 13 sampai 17 ini selain bicara baptisan juga bicara Trinitas Tritunggal, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana di dalam amanat agung dari Tuhan Yesus Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan ajar mereka. Jadi 5 poin itu amanat agung dari Yesus. Saya sebagai batuan menerjemahkan 5 poin. Yang pertama, pergi. Kita harus pergi menjadi hamba Tuhan yang produktif, anak Tuhan yang produktif, pergi. Dan kedua, jadikan semua bangsa muridku. Ya, perintah Tuhan. Ketiga, baptis mereka. 4, ajar mereka. 5, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk itu mari melalui firman Tuhan kita yang belum baptis, kita dibaptis supaya kita taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus dan kita mau taat dan minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga hari ini hari kita mau taat kepada firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semuanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Ada 3 penting yang saya sampaikan melalui firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu belum dibaptis, segera dibaptis. Yang kedua, bukti keselamatan ada di dalam baptisan karena kita mau taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga nanti kelak kita layak disebut anak Tuhan Yesus, mewarisi kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.